Bang, ini tagihannya kok sebulan 2 kali? Nah, teman-teman, ini memang jebakan psikologis yang seringkali dialami oleh pengguna baru pinjol. Banyak yang menyangka cicilannya itu bulanan seperti kartu kredit ataupun cicilan bank pada umumnya. Padahal sistem mereka itu punya kejutan di tengah bulan. Nah, di video kali ini saya bakal bahas kenapa sistem 15 hari ini bisa bikin rencana keuangan kalian berantakan kalau nggak siap. Walaupun memang kesalahannya itu bukan dari pihak pinjolnya sendiri. Karena sebelum pengajuan pinjaman pun, biasanya mereka sudah memberikan informasi tentang detail pinjaman, terutama tentang rencana pembayarannya. Hanya saja, seringkali kita tidak memperhatikan tentang rincian pinjaman tersebut. Dan kita langsung asal aja mengklik ajukan pinjaman. Hingga akhirnya, di saat pinjaman sudah berhasil, kita baru tahu bahwa pembayaran pinjol tersebut sebulan 2 kali. Atau tidak full 1 bulan, teman-teman. Nah, jadi di video kali ini saya bakal bahas tuntas kenapa sistem 15 hari ini bisa bikin rencana keuangan kalian berantakan kalau misalkan gak siap. Di sini kita akan hitung bunga aslinya secara transparan dan saya juga bakal ngasih strategi gimana caranya menghadapi supaya kalian gak terjebak lingkaran setan alias gali lubang tutup lubang. Oke, sekarang kita lanjut. Faktanya, kebanyakan dari kita itu terbiasa dengan siklus gajian 1 bulan sekali. Nah, masalahnya, keriduan ini seringkali memecah 1 bulan menjadi 2 kali jatuh tempo. Nah, bayangkan kalian pinjam di tanggal 15. Di aplikasi lain, mungkin kalian baru bayar di tanggal 15 bulan depan. Tapi di sini, tanggal 30 kalian harus sudah store cicilan pertama. Dan tanggal 15 bulan depan, kalian harus membayar cicilan kedua. Nah, saya sederhanakan, kalau misalkan kita pinjam di tanggal 1, maka tanggal 15 kita harus sudah membayar. Dan setelah itu di tanggal 30-nya kita harus membayar kembali untuk cicilan periode kedua. Nah, kenapa ini berbahaya? Karena secara psikologis, di tanggal pertengahan bulan atau akhir bulan itu adalah masa kritis dompet, teman-teman. Jadi, uang sisa gajian mungkin sudah menipis, tapi tagihan kita di aplikasi ini sudah datang. Kalau kalian gak siap, disinilah biasanya orang mulai panik dan akhirnya pinjam ke aplikasi lain buat nutupin tagihan pertama tersebut. Dan pada akhirnya inilah awal mula terjadinya galbay, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian paling pentingnya, yaitu simulasi bunga pinjaman dari aplikasi Krediwan, teman-teman. Nah, contohnya, kalau misalkan kita mengajukan pinjaman sebesar 2 juta rupiah, dengan durasi pinjaman kita coba pilih yang paling singkat yaitu 90 hari atau 4 kali cicilan. Karena kalau misalkan kita pilih yang paling lama, biasanya semakin lama kita memilih periode pinjamannya, maka akan semakin besar juga jumlah yang harus kita kembalikan. Walaupun memang cicilan per bulannya akan terasa lebih kecil, tapi kalau misalkan kita totalkan, jumlahnya itu akan sangat begitu besar. Kalau kita pinjam 2 juta rupiah dengan periode pembayaran yaitu tadi 4 kali periode pembayaran, maka untuk tagihan per periodenya ini, teman-teman. Di periode pertama kita harus membayar 1.114.121 rupiah dan begitupun untuk tagihan kedua. Sedangkan untuk tagihan ketiga dan keempatnya cenderung lebih kecil. Selanjutnya, salah satu keunggulan lagi memang di Krediwan ini kalau misalkan kita pinjam 2 juta, yang cairnya itu full 2 juta rupiah, teman-teman. Tapi dengan pinjaman 2 juta rupiah ini dan masa pembayarannya 4 kali periode pembayaran, maka kalau misalkan kita totalkan, keseluruhan yang harus kita kembalikan itu mencapai 2.630.000 lebihan, teman-teman. Jadi dengan kata lain, bunganya itu hampir mencapai kurang lebih 32%-an sampai pinjaman itu lunas. Nah, ini adalah angka yang sangat besar jika kita bandingkan dengan pinjaman produktif atau bank konvensional. Jadi kalian wajib sadar akan angka ini sebelum kalian klik ajukan. Nah, jadi untuk menghadapi pinjol yang memang tagihannya itu 1 bulan 2 kali, kalian harus bisa mengatur strategi, teman-teman. Contohnya, yang paling mudah yaitu saat uang masuk ke rekening, jangan langsung dipakai semuanya. Jadi sebisa mungkin ambillah porsi untuk cicilan pertama. Selanjutnya, langsung aja pindahkan ke rekening lain yang tidak bisa tersentuh. Maka dengan cara itu, kita bisa mengantisipasi jika memang saat jatuh tempo, kita belum gajian atau keuangan sedang sulit. Selanjutnya, kalau kalian merasa dalam waktu 15 hari itu benar-benar nggak ada uang, maka saran saya segera hubungi customer service-nya sebelum jatuh tempo. Jadi sebisa mungkin jelaskan kondisi kalian meskipun sulit. Nah, komunikasi ini jauh lebih baik daripada kalian menghilang.
Selanjutnya, hal yang perlu diingat juga yaitu Krediwan adalah aplikasi yang punya izin di bawah Otoritas Jasa Keuangan. Jadi mereka itu harus tunduk pada aturan batasan maksimum bunga dan etika penagihan. Jadi kalau misalkan ada DC menagih dengan kata kasar atau melanggar aturan, kalian punya hak melaporkannya ke OJK. Jadi usahakan jangan panik dan tetap tenang. Hadapi dengan mental yang sehat teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya memang Krediwan ini menawarkan pencairan yang cepat, tapi skema 15 hari ini adalah ujian disiplin yang sangat berat teman-teman. Jika keuangan kita tidak stabil, lebih baik pikirkan dua kali untuk meminjam di aplikasi ini. Pinjamlah karena kebutuhan mendesak dan terukur, bukan karena gaya hidup. Jangan sampai nantinya kalian gali lubang tutup lubang, karena itu adalah awal kehancuran finansial kalian. Nah, apakah kalian punya pengalaman lebih terkait dengan aplikasi Krediwan atau ingin request video lainnya? Silahkan boleh langsung aja ketikkan di kolom komentar. Oke, mungkin saya akhiri untuk pembahasannya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten berikutnya.